Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan perbukitan, hiduplah sepasang suami istri, Bapak Rahman dan Ibu Siti. Mereka telah menikah selama 30 tahun, menjalani kehidupan sederhana penuh cinta dan kebersamaan. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi kerinduan terbesar dalam hidup mereka, seorang anak. Selama bertahun-tahun, mereka berdoa, berharap, dan mencoba segala cara agar dikaruniai keturunan. Namun hingga usia senja tiba, harapan itu belum juga terwujud. Setiap kali matahari terbenam, Bapak Rahman dan Ibu Siti duduk di beranda rumah kayu mereka, menatap ke arah langit yang perlahan berubah jingga. Di balik wajah-wajah mereka yang tenang, tersembunyi rasa sepi dan kesedihan. Meski usia mereka semakin menua, doa mereka tak pernah putus. "Mungkin ini memang takdir kita," ucap Bapak Rahman pada suatu malam, suaranya lirih namun penuh pengertian. "Mungkin kita memang ditakdirkan untuk saling menjaga saja, tanpa kehadiran anak." Ibu Siti tersenyum lemah, meski hatinya masih dipenuhi kerinduan yang tak terungkapkan. Masyarakat desa mengenal Bapak Rahman dan Ibu Siti sebagai pasangan yang penuh kasih, meski tanpa anak. Setiap kali ada perayaan desa atau upacara adat, keduanya selalu ikut serta, membantu dengan segala kemampuan mereka. Mereka adalah sosok yang dihormati dan disayangi oleh penduduk desa. Meski sebagian besar penduduk kerap mengasihani mereka karena belum dikaruniai keturunan. "Kasihannya, sudah tua tapi belum punya anak," gumam tetangga di belakang mereka. Namun, Bapak Rahman dan Ibu Siti selalu tersenyum, menerima nasib mereka dengan lapang dada. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa setiap kali mereka melihat anak-anak berlarian di halaman rumah atau mendengar suara tawa riang dari rumah-rumah tetangga, hati mereka selalu tersentuh. Setiap suara tangis bayi mengingatkan mereka pada impian yang sudah lama mereka simpan di dalam hati. Suatu malam, di tengah keheningan, Ibu Siti berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, jika memang Engkau menghendaki kami hidup tanpa anak, berikan kami kekuatan untuk menerima. Namun, jika ada keajaiban, kami akan menyambutnya dengan sepenuh hati." Hari-hari berlalu, tak ada yang berubah. Bapak Rahman tetap bekerja di ladang, sementara Ibu Siti merawat rumah dengan telaten. Namun, suatu hari, Ibu Siti mulai merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Pada awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa karena usia yang semakin tua, namun rasa itu semakin hari semakin aneh. Tubuhnya terasa lebih berat, dan ada perubahan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak berani memberitahu suaminya, takut hanya perasaan semu. Namun, ketika perubahan itu semakin nyata, Ibu Siti memutuskan untuk memberitahu Bapak Rahman. "Aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku," katanya sambil menatap suaminya penuh keraguan. Bapak Rahman, yang selama ini sudah terbiasa dengan kehidupan yang tenang, terkejut mendengar ucapan istrinya. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Ibu Siti menjelaskan gejala-gejala yang ia rasakan, dan semakin lama Bapak Rahman merasa bahwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke bidan desa, meski dengan sedikit harapan. Bidan itu, seorang wanita tua yang sudah mengenal mereka selama bertahun-tahun, menyambut mereka dengan senyum hangat. Namun, ketika pemeriksaan selesai, wajah bidan itu berubah. Ia tertegun, seolah tak percaya dengan hasil yang baru saja ia dapatkan. "Bu Siti, ini tidak mungkin." "Tapi, Anda hamil?" ucapnya dengan suara terkejut. Bapak Rahman dan Ibu Siti saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya, keajaiban itu datang. Berita tentang kehamilan Ibu Siti segera menyebar ke seluruh desa. Para tetangga datang berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat, tak percaya bahwa pasangan lansia yang sudah dianggap tidak mungkin memiliki anak akhirnya diberkahi keturunan. Namun, keajaiban itu belum berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka mendapat kabar yang lebih mengejutkan. Bukan hanya satu anak yang akan lahir, tapi 11. Ibu Siti mengandung anak kembar 11. Desa pun gempar.
Tidak ada yang pernah mendengar seorang wanita lansia mengandung anak sebanyak itu. Apalagi setelah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Bapak Rahman dan Ibu Siti hanya bisa bersyukur. Meskipun dalam hati mereka bertanya-tanya bagaimana mereka akan merawat 11 anak di usia yang sudah tidak muda lagi. Namun, mereka tahu bahwa keajaiban ini adalah jawaban atas doa-doa yang selama ini mereka panjatkan, dan mereka siap untuk menerima tantangan ini dengan tangan terbuka. Waktu terus berlalu, dan perut Ibu Siti semakin membesar, seiring dengan rasa harap dan cemas yang mengiringi. Bapak Rahman, meski sudah tak sekuat dulu, terus bekerja keras untuk mempersiapkan segalanya. Mereka dibantu oleh para tetangga yang tak henti-hentinya menawarkan bantuan. Setiap hari mereka berdoa agar proses kelahiran nanti berjalan dengan lancar, dan anak-anak mereka lahir dengan sehat. Namun, di balik rasa syukur dan kebahagiaan, ada satu hal yang terus menghantui pikiran mereka. Bagaimana mereka akan menghadapi kehidupan baru ini? 11 anak bukanlah hal yang mudah diurus, apalagi bagi sepasang lansia seperti mereka. Tapi Bapak Rahman dan Ibu Siti percaya, jika Tuhan telah memberikan keajaiban ini, pasti ada jalan bagi mereka untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Mereka hanya perlu percaya dan saling mendukung, seperti yang telah mereka lakukan selama 30 tahun terakhir. Perut Ibu Siti semakin hari semakin membesar, membuat setiap langkah terasa berat. Namun ia tetap menjalani semuanya dengan sabar. Kehamilan ini bukan hanya keajaiban, tetapi juga tantangan fisik yang luar biasa bagi seorang wanita seusianya. Meskipun tubuhnya tak lagi sekuat dulu, semangat Ibu Siti tak pernah surut. Di setiap doanya, ia memohon kekuatan, berharap bisa menjalani proses kelahiran dengan lancar. Bapak Rahman selalu berada di sisinya, memberikan dukungan tanpa henti. Masyarakat desa tak henti-hentinya mengunjungi rumah mereka, membawa makanan dan menawarkan bantuan. Setiap hari, ada saja tetangga yang datang dengan senyuman penuh harap dan kekaguman. Subhanallah, tak ada yang menyangka kalian akan diberi anugerah sebesar ini, ujar Bulina, tetangga sebelah, saat datang mengantarkan sayuran segar. Kami semua berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Ibu Siti hanya bisa tersenyum lemah. Meski di dalam hatinya ada sedikit rasa takut tentang apa yang akan terjadi. Di saat-saat seperti ini, desa mereka menjadi lebih hidup dari biasanya. Semua orang membicarakan keajaiban yang dialami Bapak Rahman dan Ibu Siti. Setiap kali mereka pergi ke pasar atau masjid, semua mata tertuju pada Ibu Siti, seolah tak percaya bahwa wanita sepuh itu sedang mengandung 11 anak sekaligus. Bagaimana rasanya mengandung sebanyak itu, Bu? Tanya seorang ibu muda di pasar. Ibu Siti tersenyum dan menjawab dengan tenang. Rasanya berat, Nak, tapi penuh dengan harapan. Ini adalah keajaiban, dan aku menerimanya dengan penuh rasa syukur. Meskipun masyarakat desa penuh dengan dukungan dan semangat, tak bisa dipungkiri bahwa rasa khawatir terus menghantui hati Bapak Rahman. Usianya yang sudah lanjut membuatnya merasa semakin sadar bahwa ia tidak muda lagi. Ia sering merenung di teras rumah, memandang ke sawah-sawah hijau yang membentang di depan mereka, memikirkan bagaimana ia akan merawat dan membesarkan 11 anak dengan tenaga yang semakin terbatas. Apakah aku akan cukup kuat untuk menjalani semua ini? Gumamnya suatu malam, saat ia dan Ibu Siti duduk bersama di bawah langit berbintang. Ibu Siti menatap suaminya dengan lembut. Kita sudah diberi keajaiban ini, Pak. Aku yakin Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita, jawabnya dengan bijak. Kata-kata Ibu Siti menenangkan hati Bapak Rahman. Meskipun kekhawatiran itu tidak sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa kehidupan mereka akan berubah drastis, dan tanggung jawab yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Namun, cinta dan kesetiaan mereka selama 30 tahun terakhir telah mengajarkan bahwa bersama, mereka bisa melewati apapun. Hari-hari menjelang kelahiran semakin dekat, dan dokter di kota terdekat sudah dipersiapkan untuk menangani kelahiran yang tak biasa ini. Bidan desa yang selama ini membantu Ibu Siti juga sering datang untuk memeriksa kondisinya. Semua terlihat baik-baik saja, kata bidan itu suatu hari setelah melakukan pemeriksaan. Tapi tetap saja,
Ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Bapak Rahman dan Ibu Siti hanya bisa mengangguk, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kemungkinan buruk. Ketika bulan demi bulan berlalu, hari kelahiran semakin mendekat. Malam sebelum kelahiran, Ibu Siti merasa gelisah. Ia tahu bahwa tubuhnya sudah tak sekuat dulu, dan meskipun semangatnya tinggi, ia tak bisa menolak kenyataan bahwa ia merasa sangat lelah. Bapak Rahman tetap di sisinya, menenangkan istrinya dengan kelembutan. "Kita sudah sampai sejauh ini, Bu. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja," ucapnya, menggenggam erat tangan istrinya. Keesokan harinya, subuh belum lagi tiba, Ibu Siti mulai merasakan kontraksi pertamanya. Rasa sakit itu datang dengan tiba-tiba, menggetarkan tubuhnya yang sudah tua. Bapak Rahman, yang terbangun dari tidurnya, segera memanggil bidan desa. Tanpa membuang waktu, bidan dan beberapa tetangga datang membantu. "Ini saatnya," kata bidan itu dengan suara tegas, tetapi lembut. Ibu Siti dibawa ke ruang yang sudah dipersiapkan di rumah mereka untuk proses kelahiran yang akan sangat panjang dan berat. Bidan dan dokter yang dipanggil dari kota bekerja sama dengan cekatan, namun suasana tetap tegang. Kelahiran ini bukan hanya tentang jumlah bayi yang sangat banyak, tetapi juga tentang kondisi fisik Ibu Siti yang sudah menua. Sementara itu, di luar rumah, para tetangga berkumpul dan berdoa bersama. Mereka tahu bahwa keajaiban seperti ini jarang terjadi, dan mereka semua berharap kelahiran ini akan menjadi berkah yang sempurna untuk Bapak Rahman dan Ibu Siti. Proses kelahiran berlangsung sepanjang hari, dan rasa tegang melingkupi setiap sudut rumah. Namun, satu persatu, bayi-bayi itu lahir. Tangisan mereka memenuhi ruangan, satu demi satu, seperti musik yang merayakan kehadiran kehidupan baru. Bapak Rahman tak kuasa menahan air mata saat ia mendengar tangisan bayi pertama mereka, dan kemudian yang kedua, ketiga, hingga ke-11. Setiap tangisan itu membawa harapan baru, mengisi rumah mereka yang selama ini sunyi. Ketika bayi terakhir lahir, kelelahan tampak jelas di wajah Ibu Siti, tetapi ia tersenyum. "Ini adalah anugerah yang luar biasa," ucapnya pelan sambil memandang bayi-bayi mungil yang kini berada di pelukan perawat. Bapak Rahman berdiri di samping istrinya, memandang penuh haru. "Kita berhasil, Bu," katanya sambil mencium kening istrinya. Mereka tak pernah menyangka bahwa di usia senja, mereka akan dikaruniai keajaiban sebesar ini, 11 anak kembar yang melengkapi kehidupan mereka. Hari itu, seluruh desa merayakan kelahiran yang luar biasa ini. Semua orang berkumpul, mengucap syukur, dan merayakan keajaiban yang tidak hanya memberi kebahagiaan bagi Bapak Rahman dan Ibu Siti, tetapi juga menginspirasi seluruh desa. Kelahiran 11 anak ini tidak hanya menjadi tanda cinta yang tak tergoyahkan, tetapi juga bukti bahwa harapan dan doa bisa terwujud dalam bentuk yang tak terduga, bahkan di saat yang paling mustahil. Setelah kelahiran keajaiban 11 anak kembar, kehidupan Bapak Rahman dan Ibu Siti berubah secara drastis. Rumah yang sebelumnya tenang dan sunyi kini dipenuhi suara tangisan, tawa, dan kehebohan bayi-bayi yang membutuhkan perhatian setiap saat. Bayi-bayi itu tumbuh sehat, meskipun merawat mereka menjadi tantangan besar. Ibu Siti dan Bapak Rahman, meskipun sudah berusia lanjut, berusaha sebaik mungkin untuk mengurus anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Setiap pagi, Bapak Rahman terbangun lebih awal untuk membantu mempersiapkan sarapan sambil menidurkan bayi-bayi yang masih terjaga. Sementara itu, Ibu Siti mengurus bayi-bayi yang mulai menangis meminta susu. Mereka kini harus membagi waktu antara satu bayi dengan bayi lainnya, memastikan bahwa semua kebutuhan mereka terpenuhi. "Ini bukan hal yang mudah," kata Ibu Siti pada suatu pagi saat ia merasa lelah. Tapi melihat wajah-wajah mungil mereka membuat semua ini sepadan. Bapak Rahman hanya tersenyum sambil mengelus tangan istrinya, menguatkannya. Tetangga-tetangga di desa tak henti-hentinya datang membantu. Setiap hari ada yang datang membawa makanan, membantu mencuci pakaian, atau sekadar menjaga bayi-bayi saat Ibu Siti dan Bapak Rahman butuh istirahat. "Kalian telah membawa keajaiban bagi desa ini,"
kata Bulina sambil menimang salah satu bayi. Kami semua merasa bagian dari keajaiban ini. Bantuan dari masyarakat membuat segalanya sedikit lebih ringan. Meskipun tanggung jawab utama tetap ada di pundak Bapak Rahman dan Ibu Siti. Namun, meskipun dibantu banyak orang, tak bisa dipungkiri bahwa usia mereka mulai menunjukkan batasnya. Setiap hari terasa semakin berat. Bapak Rahman mulai merasakan sakit di punggungnya yang semakin sering, sementara Ibu Siti merasa tubuhnya semakin lemah. Aku tidak sekuat dulu, Pak. Bisik Ibu Siti suatu malam saat mereka beristirahat setelah seharian merawat bayi-bayi mereka. Aku tahu, Bu, jawab Bapak Rahman dengan lembut. Tapi kita akan melaluinya bersama, seperti selalu. Seiring berjalannya waktu, bayi-bayi mereka tumbuh dengan cepat. 11 anak itu, meskipun kembar, memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang tenang, ada yang ceria, ada yang suka mencari perhatian lebih. Merawat mereka bukan hanya soal memberikan makan atau mengganti popok, tetapi juga soal memahami dan mengasuh karakter masing-masing anak. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi Bapak Rahman dan Ibu Siti melakukannya dengan sepenuh hati, meskipun seringkali mereka kelelahan. Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah soal keuangan. Meskipun desa sering membantu, kebutuhan 11 anak jelas jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kita harus memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, ujar Bapak Rahman suatu hari, saat mereka duduk membahas masa depan. Uang yang mereka miliki dari hasil kerja bertani dan berkebun tidak lagi cukup. Ibu Siti menyadari bahwa kehidupan yang mereka jalani membutuhkan lebih banyak upaya dari segi ekonomi, tetapi mereka masih belum tahu bagaimana melakukannya. Di tengah kebingungan itu, desa sekali lagi bersatu untuk membantu. Warga desa yang selama ini merasakan berkah dari kehadiran 11 anak kembar tersebut memutuskan untuk menggalang dana. Mereka mengadakan acara amal, mengumpulkan bantuan, dan bahkan membuat bazar khusus untuk mendukung keluarga Bapak Rahman dan Ibu Siti. Ini tanggung jawab kami juga, kata salah satu tetangga saat mereka berkumpul di halaman rumah Bapak Rahman. Kalian adalah bagian dari desa ini, dan anak-anak kalian adalah masa depan kita. Dengan bantuan dari desa, sedikit demi sedikit Bapak Rahman dan Ibu Siti mulai merasakan beban mereka menjadi lebih ringan. Mereka tak lagi harus khawatir tentang biaya kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, meskipun tantangan merawat 11 anak masih tetap besar. Bantuan itu tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga dukungan emosional dan tenaga dari warga desa yang selalu siap sedia membantu. Namun, meskipun dibantu, Ibu Siti dan Bapak Rahman masih merasakan kelelahan yang semakin menumpuk. Mereka menyadari bahwa usia mereka tak lagi muda dan tenaga mereka terbatas. Pada suatu malam, saat mereka menidurkan anak-anak, Bapak Rahman berbisik pada Ibu Siti, "Kita tak bisa selamanya mengandalkan bantuan orang lain, Bu. Kita harus memikirkan bagaimana mereka bisa tumbuh dengan baik." Ibu Siti mengangguk, setuju dengan suaminya, tapi ia tak bisa menahan kekhawatiran yang terus tumbuh di dalam hatinya. Di tengah kebahagiaan karena diberkahi anak-anak, ada rasa cemas yang mulai muncul tentang masa depan. Bapak Rahman dan Ibu Siti tahu bahwa mereka tak bisa selamanya bersama anak-anak mereka. Bagaimana nanti jika mereka sudah terlalu tua untuk merawat 11 anak ini? Siapa yang akan menjaga dan mengurus mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai memenuhi pikiran mereka, membuat mereka sulit tidur di malam hari. Namun, di setiap kebimbangan, Ibu Siti selalu mengingatkan Bapak Rahman untuk tetap bersyukur. "Kita sudah diberi keajaiban yang luar biasa," katanya suatu malam saat mereka berbincang di beranda. "Tuhan tak akan meninggalkan kita begitu saja. Aku yakin, di saat yang tepat, akan ada jalan keluar." Meski kekhawatiran itu masih ada, Bapak Rahman selalu berusaha untuk tetap berpikiran positif, karena ia tahu bahwa cinta dan tekad mereka adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Waktu terus berjalan, dan meskipun mereka menghadapi tantangan yang besar, cinta dan keajaiban selalu menguatkan keluarga kecil itu. Setiap kali Bapak Rahman dan Ibu Siti menatap anak-anak mereka yang tengah tertidur lelap, mereka merasa bahwa semua perjuangan ini sepadan.
11 anak yang lahir di usia senja mereka adalah bukti bahwa harapan selalu ada, bahkan ketika semua tampak mustahil. Dan meskipun masa depan penuh ketidakpastian, mereka percaya bahwa bersama, mereka akan bisa menghadapinya. Seiring berjalannya waktu, 11 anak kembar Bapak Rahman dan Ibu Siti tumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan penuh semangat. Mereka selalu membawa kebahagiaan di setiap sudut rumah yang dulunya sunyi. Namun, semakin besar anak-anak itu, semakin nyata tantangan yang dihadapi Bapak Rahman dan Ibu Siti. Usia mereka terus menua, dan meskipun cinta mereka tak berkurang sedikit pun, tenaga dan fisik mereka mulai terasa tak mampu mengikuti kecepatan tumbuh kembang anak-anak. Anak-anak itu mulai belajar berjalan, bicara, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Meski masih kecil, masing-masing dari mereka memiliki bakat dan kepribadian yang unik. Ada yang suka bertanya tentang dunia di luar desa, ada yang gemar membantu di kebun, sementara yang lain selalu ceria dan penuh tawa. Setiap hari, Ibu Siti dan Bapak Rahman mengamati dengan bangga bagaimana anak-anak mereka tumbuh dengan cepat, seolah Tuhan telah memberikan mereka kecepatan dalam memahami dan belajar tentang dunia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada kekhawatiran yang terus mengintai. Bapak Rahman dan Ibu Siti mulai merasa semakin lelah. Tubuh mereka tak sekuat dulu, dan tanggung jawab merawat 11 anak semakin terasa berat. Pada suatu malam, setelah anak-anak tidur, Bapak Rahman duduk bersama Ibu Siti di beranda, memandang bintang-bintang di langit. "Kita harus memikirkan masa depan mereka," kata Bapak Rahman dengan suara pelan tapi tegas. "Aku tak tahu sampai kapan kita bisa mengurus mereka sendirian." Ibu Siti menatap suaminya, tahu bahwa kekhawatiran itu sudah lama ada di hati mereka. "Kita memang tidak bisa selamanya bersama mereka," jawab Ibu Siti dengan suara lembut. "Tapi aku percaya, anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Mereka akan bisa saling menjaga, bahkan ketika kita sudah tidak ada." Meskipun kata-kata itu penuh keyakinan, ada air mata yang mengalir di pipi Ibu Siti. Ia tahu bahwa suatu hari mereka harus merelakan anak-anaknya untuk mandiri. Dengan berat hati, Bapak Rahman dan Ibu Siti mulai membicarakan rencana masa depan. Mereka mengajak beberapa kerabat dekat untuk membantu dalam mengasuh anak-anak mereka. Keluarga besar mereka, meskipun tinggal di desa yang berbeda, selalu siap membantu. "Anak-anak ini adalah anugerah bukan hanya untuk kalian, tetapi juga untuk kita semua," ujar salah satu saudara Bapak Rahman saat mereka berbicara tentang masa depan. "Kami akan selalu ada untuk kalian." Sadar bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada keluarga, Bapak Rahman juga mulai melatih anak-anaknya untuk mandiri sejak dini. Meskipun mereka masih kecil, ia mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab. Anak-anak mulai ikut membantu di kebun, merapikan rumah, dan saling menjaga satu sama lain. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan kebersamaan. Warga desa juga tetap menunjukkan dukungan tanpa henti. Setiap kali Bapak Rahman dan Ibu Siti merasa kewalahan, tetangga selalu siap membantu. "Anak-anak kalian membawa kebahagiaan untuk desa ini," kata Pak Ali, seorang tetangga yang sering membantu. "Kami semua ingin mereka tumbuh dengan baik, dan kami akan selalu ada di samping kalian." Dukungan dari desa menjadi tiang utama yang menopang keluarga kecil ini di tengah tantangan yang mereka hadapi. Tahun demi tahun berlalu, dan 11 anak kembar itu mulai memasuki masa remaja. Mereka tumbuh dengan cepat, dengan kecerdasan dan keberanian yang mengagumkan. Masing-masing dari mereka mulai menemukan jalan hidupnya. Ada yang menunjukkan minat dalam pertanian, ada yang tertarik untuk menjadi guru, dan beberapa di antaranya bahkan bermimpi untuk menjelajahi dunia di luar desa mereka. Meski mereka masih muda, kebersamaan mereka sebagai keluarga tetap menjadi fondasi yang kuat. Bapak Rahman dan Ibu Siti semakin tua, namun mereka merasa lega melihat anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Cinta dan kerja keras yang mereka tanamkan sejak kecil kini mulai berbuah. Setiap anak menunjukkan rasa hormat dan cinta yang mendalam kepada orang tua mereka, serta saling menjaga satu sama lain. "Kami beruntung memiliki kalian sebagai orang tua,"
kata salah satu anak mereka pada suatu malam. Kami akan selalu menjaga apa yang kalian ajarkan kepada kami. Meskipun usia telah menggerogoti kekuatan Bapak Rahman dan Ibu Siti, mereka tidak pernah merasa kesepian. Anak-anak mereka selalu berada di dekat mereka, membantu, dan menemani setiap langkah. Desa pun tak pernah meninggalkan mereka. Ketika hari ulang tahun ke-70 Bapak Rahman tiba, seluruh desa berkumpul untuk merayakannya. Anak-anak mereka mengatur pesta kejutan yang meriah, dipenuhi dengan tawa, musik, dan kebahagiaan. Pada saat itu, Bapak Rahman dan Ibu Siti duduk bersama di tengah kerumunan, melihat ke sekeliling mereka dengan perasaan penuh syukur. Di tengah pesta, Bapak Rahman menatap istrinya dan berkata, "Kita sudah menjalani hidup yang luar biasa, Bu. Tuhan telah memberi kita lebih dari yang pernah kita bayangkan." Ibu Siti tersenyum. Air mata haru mengalir di pipinya. "Ya, Pak. Cinta, harapan, dan doa kita selama bertahun-tahun terjawab dengan cara yang luar biasa. Aku tak bisa meminta lebih." Mereka berdua berpegangan tangan, merasakan kehangatan kebersamaan yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Bapak Rahman dan Ibu Siti menyadari bahwa hidup mereka adalah bukti dari cinta yang tak tergoyahkan. Keajaiban yang datang di usia senja mereka adalah pelajaran bahwa harapan tak pernah benar-benar hilang, meskipun terlihat mustahil. Di tengah tantangan dan usia yang semakin tua, mereka telah menemukan kekuatan dalam cinta, keluarga, dan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Anak-anak mereka, yang kini hampir dewasa, akan melanjutkan perjalanan hidup mereka masing-masing. Namun, mereka tahu bahwa cinta dan pelajaran yang mereka terima dari Bapak Rahman dan Ibu Siti akan selalu menjadi bagian dari diri mereka. Dan di akhir perjalanan mereka, Bapak Rahman dan Ibu Siti tahu bahwa keajaiban yang mereka alami bukanlah tentang jumlah anak yang mereka miliki, tetapi tentang bagaimana cinta dan harapan bisa mengubah segalanya.